Pernyataan Roy Suryo yang memastikan bahwa pria dalam video ciuman tersebut adalah dirinya sempat membuat Pasha naik pitam. Padahal dari segi kontur wajah dan ciri-ciri fisik lainnya, terbukti ada beberapa pria yang cukup mirip dengan Pasha. Bandingkan saja Pasha dengan Idya Pasha, gitaris grup band Marvel yang pernah dipukul Pasha. Lalu sekarang, coba bandingkan sosok Pasha dengan Ace, teman pria Aprilia yang diakui sebagai sosok pria sebenarnya dalam video ciuman tersebut. Mungkin bisa dilakukan rekonstruksi juga. Gue no komen apa-apa. Gue no komen. Ketawa aja sih sekarang, maksudnya kita sendiri juga ya bukan apa-apa. Alisa Subandono sumringah. Selain karena proses adaptasinya di Melbourne, Australia berjalan sukses, pengakuan Aprilia Kartikasari dari tanah air membuat dada Ica lega. Bagaimana tidak, sejak video ciuman seorang pria mirip Pasha Ungu dengan seorang darah mirip Ica tersebar luas, Ica harus menanggung beban yang teramat berat. Sejuta tudingan diarahkan kepadanya. Padahal Ica sendiri sudah membantah kalau sosok gadis dalam rekaman video tersebut adalah dirinya. Namun semakin dibantah, tudingan itu kian kencang terdengar. Hingga akhirnya Aprilia tiba-tiba muncul dan memberitakan pengakuan mengejutkan. Cuman jelasin aja ya, aku ngelakuin kayak gitu karena aku disakitin sama satu cowok. Cowoknya itu benar-benar tega banget ya ninggalin aku, sampai aku bilang kok ada gitu cowok sampai segitunya aja loh kak gitu. Aku ngelakuin itu ya hanya untuk balas dendam aja sama satu cowok yang benar-benar udah bikin aku kayak gini. Enggak apa-apa, aku mengaku itu biasa. Dan memang kalau ternyata memang akhirnya dia mengaku, menunjukkan bukti, ya enggak apa-apa, hak-hak seseorang saja. Mungkin bisa dilakukan rekonstruksi juga. Ya, apakah si A ini itu kemudian di tempat yang sama, dia bisa berperilaku seperti itu enggak? Gitu loh. Artinya meskipun mungkin wajah orang bisa mirip, tetapi ketika di video, ketika di cam dan kemudian menggerakkan seperti itu, apakah bisa sama persis dengan pelaku aslinya atau tidak? Dia aja berani sumpah juga kalau itu memang bisa gitu. Udah itu aja modal. Dan yang paling penting adalah mama tahu apa yang terjadi sama Ica, keluarga Ica tahu semuanya, dan memang kita tahu apa kebenaran, itu udah cukup bagi Ica. Lagi ada acara party ulang tahun aku, itu aja. Aku nggak tahu itu yang rekod siapa. Yang jelas di situ cuman aku, si teman aku ini, terus sama teman-teman aku yang lain aja. Di sebuah restoran Jakarta Selatan. Awalnya Roy Suryo begitu yakin dengan analisanya. Menurut Roy, video ciuman itu dilakukan Pasha dan Ica di sebuah restoran, direkam lewat CCTV, lalu kemudian direpro ke dalam handphone. Namun setelah didesak, sang pakar telematika juga akhirnya mengakui kalau analisanya beberapa waktu lalu masih pada level permukaan, sama sekali belum mencapai analisis tingkat tinggi. Waktu itu sudah teridentifikasi dan waktu itu memang sudah saya sampaikan meskipun memang belum sampai tahap kedua. Tahap kedua adalah kemudian harus mengkomparasikan misalnya jarak dari mata ke mata, kemudian jarak dari hidung ke hidung dan lain sebagainya. Ya ketawa aja sih sekarang, maksudnya kita sendiri juga ya bukan apa-apa karena buat apa sih gitu. Cuman ya sekarang Allah yang tahu kan gitu. Jadi dengan omongan mereka yang macam-macam yang bilang kalau misalnya kepergian Ica itu memang dipercepat hanya karena melarikan diri dari gosip, itu salah banget gitu. Dan ya akhirnya tahu aja sih mereka membuat suatu kesimpulan yang memang bukan kebenarannya seperti itu gitu. Pengakuan April mampu membuat senyum Ica kembali secemerlang dulu. Namun sayangnya, sang ayah, Joni Pasifiano terlanjur terluka. Sebagai seorang ayah, Joni tahu betul karakter Ica. Joni bersama Angki sang istri tak pernah sedetik pun melepaskan pengawasan terhadap putra-putri mereka, termasuk Ica. Sangat mengganggu gitu. Dan yang diganggu kan anak saya harus melindungi. Gitu. Saya yakin sama anak-anak saya. Seperti saya bilang, saya yakin sama anak saya. Kebetulan saya orang psikologi ya, jadi saya tahu perkembangan. Sedikit banyak tahu tentang perkembangan anak. Saya bilang,
Pada waktu-waktu tertentu kan dia pengen pergi sama siapa, diajak atau diajak sama dia senang sama siapa. Dia terbuka. Oh saya senang. Dia itu gagah ya? Iya. Dia bilang, ya mungkin iya. Biasa nggak apa-apa. Berbeda dengan Ica, Pasha Ungu justru tampak tak memberikan respon apa-apa terhadap pengakuan Aprilia. Bisa jadi, Pasha memang tak punya perasaan apa-apa untuk Ica. Apalagi tak lama setelah video ciuman itu beredar, Pasha juga disebut-sebut punya hubungan istimewa dengan Agnes Monica. Sejak video mesra ini terungkap ke media, hubungan Ica dan Pasha Ungu pun ikut meregang. Tak ada lagi komunikasi. Pasha pun berusaha untuk melupakan kejadian yang kurang mengenakan itu. Sementara Ica nampak santai dengan memulai masa perkuliahan di negeri Kangguru. Ica sendiri pun menegaskan kalau hubungannya dengan Duda Oki Agustina tersebut hanya sebatas hubungan kerja. Pemirsa, bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Dampak video ciuman yang beredar sebenarnya tidak hanya berimbas pada citra Alyssa Subandono. Pasha Ungu pun kecipratan air kotor yang menjurus pada pembunuhan karakter. Image sebagai pria yang gampang menebar cinta pada gadis belia kian terpatri pada sang duda. Sempat disebut-sebut punya hubungan khusus dengan Aura Kasih, Pasha kemudian dikabarkan bermain api dengan Acha Septriasa kala dirinya masih berstatus sebagai suami Oki Agustina. Dan pasca kemelut video ciuman, Pasha juga santer diberitakan menebar jala cinta pada Agnes Monica. Intinya status sosial gue sekarang membuat banyak anggapan terhadap gue pribadi, ya. Jadi gue ketemu sama si ini, dia bilang berhubungan. Gue ketemu sama si itu, dia bilang berhubungan. Dan lucunya kan ini dalam waktu yang sangat mepet dan pendek gitu kan. Maksudnya apa istilahnya, baru digosipin kemarin sama yang ini, tiba-tiba media gosipin lagi sama yang ini. Kok kayaknya terlalu ini ya, terlalu cepat gitu maksudnya gitu kan. Ya makanya tadi aku bilang, maksudnya aku nggak bisa kasih komentar karena memang aku nggak jalan. Gitu. Tapi emang karena gimana sih, kayak gini loh, kayak aku di ruangannya sini, terus udah gitu ada musisi-musisi lain yang ruangannya di seberang aku. Ya biasanya kita emang keluar kadang-kadang terus udah gitu buat ngobrol, tapi habis itu ya udah, that's it. Yang jelas sudah benar-benar stop gitu loh. Jadi emang nggak pernah tahu gitu. Dan aku sekarang juga nggak ngerasa kehilangan, emang cuman ya udah gitu, lewat aja. Ya kehilangan temen sih yang pasti ya, harusnya kan kita bisa berteman. Pernyataan Roy Suryo yang memastikan bahwa pria dalam video ciuman tersebut adalah dirinya sempat membuat Pasha naik pitam. Padahal dari segi kontur wajah dan ciri-ciri fisik lainnya, terbukti ada beberapa pria yang cukup mirip dengan Pasha. Bandingkan saja Pasha dengan Idya Pasha, gitaris grup band Marvel yang pernah dipukul Pasha. Lalu sekarang, coba bandingkan sosok Pasha dengan Ace, teman pria Aprilia yang diakui sebagai sosok pria sebenarnya dalam video ciuman tersebut. Pasha sendiri cenderung tidak mau memperpanjang masalah ini. Sebagai seorang pria yang sudah pernah menikah, Pasha sempat merasa bersalah karena nama baik Ica tercoreng. Kalau saja Pasha dan personil ungu lainnya tak pernah memilih Ica sebagai model video klip mereka, mungkin saja kasus video ciuman tersebut tak akan pernah ada. Lu tuh masih ngebahas itu kan. Itu udah terbukti kan lo gimana? Gue no komen apa-apa. Gue no komen apa. Ya, tapi kan tuh sempat ganti gitu. Gue no komen. Apa sayang? Iya. Aku pun bilang sama mama, mah ini gara-gara ulah aku, gimana? Ya udah, mama ngurusin sama manajemen untuk bantuin aku untuk menyelesaikan masalah ini. Ica sendiri memberikan pernyataan bahwa dirinya dan Pasha sudah tak pernah menjalin komunikasi setelah konser album Ungu yang terbaru. Mei lalu di Balai Sarbini kala Pasha menyerahkan seikat mawar putih pada Ica merupakan pertemuan terakhir mereka. Enggak, sama sekali enggak, kita terakhir kontak tuh pas konser itu. Udah.
intinya gue mau berteman sama siapa aja. Gue mau berteman sama siapa aja. Gue mau bergaul sama siapa aja yang menurut gue baik gitu kan. Terus ya udah.